Iya, sudah ada yang menjawab ini. Ya, cepat ya jawabnya ya. Jadi, alhamdulillah siswa kita sekarang, kalau dulu kita 30 soal hampir 1 jam ya. Sekarang 30 soal 30 menit. Sudah jago itu. Nanti kita persingkat lagi. Rika sudah berjanji akan melunasi utangnya pekan lalu. Iya, dia udah berjanji nih. Namun sudah seminggu ini nomor Rika tidak dapat dihubungi. Waduh. Berarti tidak bisa dihubungi nih. Berarti dia menonaktifkan atau memblok, ya kan? Sebagai orang yang memberikan pinjaman terhadap Rika, Tea kemudian mendatangi rumah Rika, namun tidak ada satupun orang di rumah. Ternyata Rika pergi keluar kota untuk menghindari kedatangan Tea. Rika belum memiliki uang untuk membayar utangnya. Nilai moral. Ya, nilai moral. Kalau A ini Tea suka memberikan pinjaman, ya kita nggak tahu kan. Apakah si Tea ini memberikan juga selain kepada si Rika? Di sini tidak ada ya. Rika memiliki utang kepada Tea, iya. Tetapi nilai moralnya di mana gitu? C ya. Si Rika ini tidak bertanggung jawab, padahal dia sudah mengutang dan dia sudah berjanji, tetapi malah dia pergi dan memblok nomor si Tea. Itu ya jawabannya ya, nomor 11 ya. Ya, lanjut. Kalimat efektif. Ya. Manakah di antara ya? Buku itu saya sudah baca. Buku itu harusnya buku itu sudah saya baca. Iya. Iya kan? Harusnya seperti ini. Iya. Ibu senantiasa selalu. Senantiasa dengan selalu ini kan makna yang sama. Iya. Kita bisa hapus ini. Senantiasa boleh. Ya. Atau kita hapus selalu. Ya, dia harus dipilih ya. Pilih ya, salah satu. Iya. Ayah adalah orang yang sangat peduli sekali. Udah ada sangat, udah ada sekali. Ya, kita pilihlah yang mana gitu ya kan. Kasus ini, iya kasus ini harus ya. Kasus ini harus dulu. Harus kita pecahkan. Ya. Ya. Jadi jawabannya itu mereka bermain di halaman depan. Ya. Oke, bagi siswa yang di luar bimbel, minggu depan kami akan melaksanakan tryout dengan aplikasi website. Siapa yang mau bergabung silakan ya. Jadi biaya tryoutnya itu 50.000, nanti akan ketahuan berapa kemampuan di TWK, TIU dan TKP ya. Silakan yang mau mendaftar di nomor WA yang sudah ada di depan ya. Ya, boleh. Ya. Ya, ini nomornya ya. Silakan, atau di DM juga boleh. Kemarin ada beberapa yang join. Mudah-mudahan soal kita berbobot ya. Tapi kalau nanti udah coba jangan trauma ya, karena bobotnya memang sulit ya. Kita memang membuat soal yang sulit. Silakan. Lanjut. Ya, betul. Ini di atas HOTS lagi nih. Ini ada beberapa siswa kita yang di sini juga kewalahan ya. Tapi mudah-mudahan ya untuk pertama lulus PG aja sudah mantap lah ya. Ya. Ini di atas HOTS ini ya. Ya,
Lanjut, nomor berikutnya. Karena itu, ya. Jadi di sini kalimat efektif, ya. Mereka menyetujui daripada, wah, nggak usah pakai lagi lah, terlalu mubazir, ya. Dia bukan koki, tetapi manajer. Jadi ya memang harus pakai koma karena ini berlawanan ya kan. Artinya berlawannya itu dengan penekanan, ya. Jadi kalau ada tetapi gitu kan, meskipun dia sakit, tetapi dia tetap, itu meski pakai koma dia, ya. Yang menjadi penyebab, wah, yang ini nggak boleh di awal ini, ya. Penyebab banjir adalah gitu. Boleh ya, ini nggak boleh yang ini. Kami membahas tentang kasus itu, ya nggak usah lagi pakai tentang, iya. Sungai itu akan diperlebar, ya. Ini bisa diganti dengan dilebarkan, ya. Bukan, ya itu ya dilebarkan, itu ya. Iya, manajer kata serapan sih, tapi gimana ya? Manajemen ya, manajer. Coba kita cek manajer atau manajemen. Tetapi di sini bukan yang baku pula ditanya ya, efektif ya. Jadi kuncinya di situnya. Apa manajer. Kata serapan dia. Ya. Harusnya manajer ini. Ya. Tetapi ketika kita lihat pilihan seperti ini, kalau dia tadi masuk kepada baku, iya ya. Tapi nggak ada pilihan lain. Iya, ini kalimat efektif. Kalimat efektif itu, iya, yang utama itu tidak ada yang berlebihan ya, atau mubazir ya kan. Baru penggunaan tanda baca, seperti koma, titik, dan lain sebagainya. Tapi yang paling banyak ya kata-kata yang mubazir, ya, atau kata-kata yang diganti seperti yang itu harusnya dilebarkan, diperlebar, seperti itu ya. Susunan susunan kata, ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, ini kata baku. Iya. Kata baku itu tadi, misalnya manajer, manager gitu ya. Mana nih? Ya, ada D, ada A,
Ya, gimana yang lain ini? Ya, jadi ketika kita lihat di sini ya, pekerjaan rumah yang paling aku benci adalah mensetrika. Ini arti ya menyetrika ya, menyetrika. Maaf ya, kami hanya bisa memberikan makanan sekadarnya. Ini pas ya, ini teladan ya. Iya. Ini harusnya tenteram ya, tenteram. Iya, ini transpor ya. Ya, jadi yang paling tepat itu adalah B ya. Itu dia. Aduh. Ya, ini kena pembatasan ya. Pembatasan. Ya, jawabnya bola ya. Oke ya. Ini sebelum kita lanjut, mana tahu ada yang mau melihat tryout kita ya. Sebentar. Bisa dicek. Ya. Ya, sebentar ya, biar kita cekkan. Ya, hiburan ya, betul ini. Hiburan. Hiburan atau iklan ini ya kan. Ya. Ya. Ini tryout di bimbel ya. Kita siapkan fasilitasnya. Oh, kita hiburan ya, supaya tidak terjadi pembatasan ya. Oke, 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 oke. Di mananya ya? Kita ketik ya. Ya, ini tryout kita ya. Oh, penontonnya mau ngasih hiburan. Ya, sebentar ya, DJ ya. Ini 20 Mei kemarin kami tryout. Ya.
Ya, ini hasil rekapnya ya. Ya, itu dia ya. Kemudian untuk tryoutnya sendiri, sebentar ya. Itu dia ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Itu tadi nomor 14. Lanjut kita. Oh, sorry, Ustaz. Ya, tryoutnya minggu depan. Ya. Ya. Untuk yang online ya. Minggu depan ya. Ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ya. Wah, pembatasannya ngeri kali nih ya. Udah sampai 8 ini. Watak, ya ditanya watak ya. Harga sebenarnya tidak memiliki tabungan, namun ketika temannya meminjam uang kepadanya untuk membayar SPP anaknya, harga tanpa berpikir panjang langsung meminjamkannya. Harga hanya berpesan kepada teman tersebut untuk mengembalikannya di akhir bulan ini. Temannya tersebut pun mengiyakan. Sebentar. Temannya tersebut pun mengiyakan ya. Iya. Jadi apa watak si Arga ini apa? Dia peduli ya. Walaupun dalam keadaan yang serba pas-pasan, dia peduli terhadap temannya. Ya, tetapi temannya, dia membilang sama temannya itu ya, akhir bulan akan dikembalikan. Lebih tepatnya ayam ya. Tenggang rasa itu kurang pas ya. Ya. Tenggang rasa itu apa namanya ya? Kalau si Arga ini kan seperti ada yang dikorbankannya kan. Iya kan? Seperti dia ini gitu. Ini peduli dia. Karena dia peduli dikasihnya. Tenggang rasa kurang pas dia. Ya, 2 menit lagi pembatasannya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya ya. Ya, silakan. Ini udah masuk TIU kita ya. Silakan. Tiap hari ini kalau online ini live TikTok ini kena pembatasan terus ya kan. Ya, silakan dijawab. Ada yang bisa jawab nih? Ya, Putri RTNG sudah dapat dijawabnya itu ya. Ayam. Yang lain bagaimana?
Visibilitas live dibatasi. Iya. Visibilitas live dibatasi. Ya, si SB30 ini bisa lah nanti dibantu ini. Kayak mana ini di setting supaya tidak, ini berakhir pembatasannya. Tapi nanti kena lagi nih biasanya nih. Oke, lanjut kita ya. Jika X sama dengan 24 dan Y sama dengan 1/6. Nah, jadi kita membandingkan nilai Y dengan nilai X. Jadi cara gampangnya ya kita buatlah ini. Ke dalam bentuk desimal boleh, ke dalam bentuk pecahan boleh. Jadi kalau ini udah kita hafal ini ya. Bahwa 1/6 ini sama dengan, kalau dia di pecahannya sama dengan 0,166. Kalau kita lagi membagi ini, aduh habis waktu kita. Jadi kalau ini sudah dipelajari di bimbel, ada pecahan yang harus kita hafal. Misalnya setengah itu 0,5. Sepertiga itu 0,33. Seperempat itu 0,25. Iya, dan lain sebagainya. Jadi 0,166. Jadi ketika 2,4% ini berarti X sama dengan 2,4 dibagi 100. Supaya gampang, ya kita geser dulu. Ketika dia dibagi 10, ya, ketika dia dibagi 10 berarti 0,24. Dibagi 10 lagi. Iya. Jadi 0,024. Jadi nampak ini. Berarti yang Y yang lebih besar karena dia di sini masih 0, di sini udah 1. Berarti jawabannya adalah berarti X ini lebih kecil daripada Y. Itu dia ya. Jawabannya ya. Ya. Jawabannya seperti itu. Ya, lanjut kita ke soal berikutnya. Wah, ini duanya kita anggap sama ini. Tapi sebenarnya nggak usah dikerjakan juga ini bisa ya. Seandainya ditanya 1/2 dengan 1/3 besaran mana? Pasti ini lebih besar. Kenapa? Kalau ini sama nilainya 1, ini kan sama nilainya 1, 1 atau sini 2, 2. Ketika di bawahnya ini lebih kecil, tentu ketika dibagikan ke atas hasilnya lebih besar. Misalnya ini kan tadi 0,5 lebih besar daripada 0,3. Atau ini dari 1/4. 1 sama ini semua. Ini sama, tapi bawahnya lebih besar. Ya, ini berarti 0,25. Jadi secara logika ini lebih besar. Jadi kita nggak usah kita hitung capek gitu kan. Ini salah satu soal yang kita ngerjainnya cukup 2 detik. Ya, itu triknya. Berarti X lebih besar dari Y. Itu nggak perlu dikerjakan ya. Itu salah satu triknya ya. Iya, itu salah satu triknya. Jadi kalau soal-soal seperti ini nggak usah kita hitung 1/8 berapa ya, 1/12 berapa ya. Karena kalau ininya sama yang di atas sama, baik dia 1 atau 2, kita tinggal lihat bawahnya. Ketika ininya lebih kecil, maka itulah nilainya yang lebih besar. Contohnya seperti ini tadi, 1/2, 1/3, 1/4. Justru yang di bawahnya lebih kecil itu yang lebih besar nilainya. Ya, jadi ini nggak perlu dikerjakan, maksudnya nggak usah dibuat sele-sele. Ini 2 detik kita bisa selesaikan. Itu ya.